Tema kita tentang Yesus memampukan kita berjalan di atas air. Mari kita baca di firman Tuhan di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Yesus segera mendesak murid-muridnya masuk ke perahu dan pergi mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang, ayat 23, dan setelah Yesus menyuruh orang banyak itu pulang, ia naik ke atas gunung seorang diri dan berdoa. Ketika menjelang malam, ia sendirian di sana. Akan tetapi perahu itu sudah jauh dari daratan, diombang-ambingkan gelombang karena berlawanan dengan angin. Dan pada jam keempat malam itu kira-kira jam 3 sampai jam 6 pagi, ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika para murid melihatnya berjalan di atas air, mereka sangat takut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak karena ketakutan. Akan tetapi Yesus berbicara kepada mereka, katanya, "Kuatkanlah hatimu." Terjemahan bahasa Indonesia lain, "Tenanglah. Ini aku, jangan takut." Dan Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, jika itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu di atas air." 29, Yesus berkata, "Datanglah." Maka Petrus keluar dari perahu dan berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Namun ketika ia melihat angin, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Ia berteriak, "Tuhan, selamatkan aku." Yesus langsung mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Kamu yang kurang iman, mengapa kamu ragu-ragu?" Ayat 32, ketika mereka masuk ke dalam perahu, angin pun berhenti dan kemudian mereka yang ada di perahu menyembah Yesus dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Demikian firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini kita mau merayakan tentang hari Pentakosta. Ini adalah hari Pentakosta, dan hal yang luar biasa adalah di hari Pentakosta adalah murid-murid Yesus menerima kepenuhan Roh Kudus, dan ketika mereka menerima kepenuhan Roh Kudus, mereka totally menjadi orang yang berbeda. Dan itu sebabnya saya berdoa kiranya setiap saudara yang hari ini terima firman, saudara juga menerima Roh Kudus. Sehingga saudara ketika menerima firman ini, firman yang berharga, saudara selesai dari ibadah ini, setiap saudara menjadi orang yang tidak sama lagi. Saudara juga menjadi orang yang berbeda, menjadi orang yang dimampukan untuk bisa berjalan di atas air. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin saudara, kita yang mungkin baru pertama join atau beberapa kali ikut ibadah ini, mungkin saudara agak kesulitan mengikuti. Intinya saudara, kalau saudara mengikuti ibadah ini, yang paling penting saudara harus mendengarkan dengan konsentrasi. Ada baiknya saya sarankan saudara mencatat. Khususnya ibadah hari ini, menurut saya ini cukup, bagi mereka yang sudah biasa belajar, mereka cukup tahu, apalagi yang kemarin ikut brief saya. Brief hari Rabu tentang menjelaskan tentang hari penciptaan, mungkin saudara akan lebih mudah ya. Tapi nggak apa-apa, baru yang pertama kali bergabung, saudara tampung aja, ini seperti puzzle. Saudara kumpulkan puzzle-puzzle ini, nanti ini akan jadi satu panorama Alkitab buat saudara. Jadi tampung aja dulu. Yang penting konsentrasi, dengarkan baik, catat dengan baik. Itu yang penting. Jadi soal ini cerita yang sangat luar biasa. Kita sering dengar cerita ini, kisah yang sangat mengharukan, ya. Dan ketika kita baca kisah ini, kita yang sedang mengalami banyak masalah, sedang mengalami kekhawatiran, kita yang sedang mengalami galau dan hidup kita, waktu kita baca kisah ini, kita menjadi dikuatkan, ya. Saya pun sangat terharu ketika membaca kisah ini, membayangkan bagaimana kalau saya jadi Petrus yang bisa berjalan di atas air. Jadi kita pasti sering dengar khotbah ini, ya, dikutip atau dibawakan di mimbar-mimbar, kita pasti sering dengar. Akan tetapi hari ini ada sesuatu yang berbeda dari yang biasa saudara dengar. Dari sekedar hanya kita fokus kepada mujizat, bagaimana Petrus melawan hukum gravitasi, tetapi ada perspektif ke dalam Alkitab yang akan kita pelajari siang hari ini, yang akan menarik pikiran saudara untuk melihat lebih tinggi lagi, melihat kepada perkara yang lebih di atas lagi. Itu sebabnya saudara harus perhatikan baik-baik, konsentrasi baik-baik, ya, karena konsentrasi aja belum tentu bisa ngerti, ya. Konsentrasi baik-baik, baru saudara bisa nangkep apa yang sedang mau disampaikan kepada saudara. Jadi hari ini mari kita mulai perjalanan kita dari pembahasan hari ini. Jadi kalau kita perhatikan kisah ini, ya, Yesus berjalan di atas air, Yesus sedang melawan hukum gravitasi. Dan bahkan bukan cuma Yesus, tapi Petrus sendiri pun melakukan itu. Dia berjalan di atas air meski hanya sebentar. Saudara, tahukah saudara bahwa tubuh kita mengandung air sebanyak 70%? Jadi air ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Karena air itu begitu penting, saudara. Jadi apa yang kita minum itu sangat baik, sangat penting buat kita. Kualitas apa yang kita minum. Sebab itunya kadang-kadang kita mengganti air kita jadi air alkali, atau mengganti air minum kita jadi air hidrogen. Karena kita percaya dengan kualitas air yang kita minum semakin baik, semakin bagus kualitas kesehatan kita. Jadi tanpa air, saudara, kita nggak bisa hidup. Orang dewasa hanya bisa bertahan hidup
orang dewasa kalau mereka nggak makan selama 40 hari, mereka bisa bertahan hidup. Tetapi kalau kita hidup tanpa air, kita hanya bisa bertahan hidup kurang lebih 4-7 hari dan kemudian kita mati jika kita kekurangan air. Artinya air begitu penting. Kita bisa tahan makan, tapi kita betul-betul bisa tahan untuk nggak minum. Semakin panas suhu di sekitar kita, semakin cepat tingkat kematian kita kalau kita nggak minum, nggak ada air. Akan tetapi saudara, meskipun demikian, jika saudara hari ini terjatuh ke dalam air, ya, dan saudara nggak bisa berenang, saudara, itu kabar buruk buat saudara. Saudara akan mati tenggelam di dalam air itu. Jadi menarik sekali ya. Kalau kita kekurangan air, kita akan mati. Tapi kalau kebanyakan air, kita juga mati. Jadi saudara, air adalah hal yang dapat menenggelamkan kita atau mencabut nyawa kita. Dan di bacaan hari ini kita bisa melihat Yesus dan Petrus berjalan di atas air. Dan ini bukan sebatas seperti yang selama ini mungkin kita dengar, oh Yesus melakukan mujizat yang sangat dahsyat, dia berjalan di atas air, melawan hukum gravitasi, bahkan Petrus juga melakukan hal seperti itu. Saya setuju, kita percaya bahwa itu memang terjadi secara fakta sejarah, dan itu sesuatu yang luar biasa. Akan tetapi ada hal yang jauh lebih tinggi lagi, ada hal yang jauh lebih dalam lagi dari sekedar kita hanya fokus melihat mujizat-mujizat itu. Ada arti lahiriah, Alkitab ada arti lahirianya, juga ada arti rohanianya. Dan mujizat yang besar ini bukan hanya sekedar mendemonstrasikan bahwa bagaimana Yesus bisa melawan hukum alam. Jadi ada arti rohania di dalamnya. Saudara, di sini saudara sering dengar kata-kata yang diulang bahwa Alkitab punya dua arti. Arti dalam, arti luar. Arti luar bicara secara fakta, secara sejarah, secara mata. Saudara bisa lihat dengan mata. Itu arti luar. Dan kebanyakan orang lihatnya yang itu. Tapi yang paling penting, yang jauh lebih pentingnya lagi adalah arti dalam, arti rohania. Arti yang tersembunyi di balik apa yang digambarkan dari peristiwa itu. Karena itu pagi ini kita sama-sama menemukan arti dalamnya, arti rohani. Arti luarnya kita udah banyak tahu. Sekarang kita mau belajar arti dalamnya, arti rohaninya. Bahwa ini bukan sekedar fakta sejarah, bahwa yang secara terlihat oleh mata bahwa Yesus melakukan mujizat yang luar biasa berjalan di atas air, dan tetapi selain itu ada makna rohanianya dengan Yesus berjalan di atas air, dengan Petrus berjalan di atas air. Poin yang pertama, poin besar pertama, Yesus ingin bertemu kita di atas permukaan air. Kita tahu Tuhan bisa ketemu kita aja di mana aja. Dia bisa ketemu kita bahkan di dasar lautan. Tetapi yang Tuhan inginkan hari ini adalah untuk bertemu kita di mana? Di atas permukaan air. Mengapa? Apa maksudnya? Kita semua hari ini hidup di atas permukaan air, betul ya? Tidak ada kita yang bisa tahan lama tinggal di bawah air tanpa alat bantu. Akan tetapi, saudara, selain bicara bahwa tubuh kita didesain untuk tidak hidup di bawah air, sebenarnya ada arti rohani untuk kenapa kita tidak boleh hidup di bawah air. Menurut Alkitab, apa alasannya? Apa alasan Yesus datang ke dunia? Itu adalah untuk menyelamatkan kita, untuk keluar dari air. Dari kematian di dalam air. Apa itu air? Wahyu 17 ayat 15 katakan bahwa lautan di Wahyu 17 ayat 15 menggambarkan bahwa lautan itu menggambarkan kaum bangsa rakyat manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan mau menyelamatkan setiap saudara. Supaya saudara bisa keluar dari komunitas, dari orang-orang yang hidup di dalam dosa. Jadi air adalah gambaran orang-orang yang hidup di dalam dosa. Itu sebabnya kita harus keluar dari sana. Kalau enggak, kita akan mengalami kematian. Secara rohani. Contoh lagi kita bisa lihat di mana? Di 2 Raja-Raja 6 ayat 5-7. Dikisahkan ada seorang yang pergi keluar untuk menebang pohon. Ketika dia sedang menebang pohon, saat dia mengayunkan kampaknya, tiba-tiba mata kampak itu terlepas dan jatuh ke dalam dasar sungai atau dasar danau. Dan saat itu orangnya Tuhan, Nabi Elisa lewat. Dan waktu dia lewat di situ, ia melihat kejadian itu dan dia bertanya, di mana kampak itu telah jatuh? Dan orang itu nunjuk posisi di mana kampak itu jatuh. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa? Ia memotong sepotong kayu dan melemparkannya ke air. Saat ia melakukan itu, maka kampak itu yang terbuat dari besi itu tiba-tiba mengambang ke atas permukaan air. Sehingga orang-orang bisa mengambil kampak itu dan orang bisa mengambil kampak itu dan menggunakannya kembali.
Bukankah ini luar biasa? Mirip-mirip sama kisah tadi yang kita baca sebelumnya. Nah, kata sepotong kayu di sini, di 2 Raja-Raja 6 ayat 6, saudara perhatikan. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah etz. Ini adalah kata umum untuk menjelaskan tentang pohon. Oke? Jadi, Nabi Elisa dia melemparkan pohon. Kalau bicara naskah aslinya dalam bahasa Ibrani. Apa maksudnya di sini? Jadi, bukan sepotong kayu, tapi pohon yang dilempar. Apa maksudnya? Nah, kalau kita bandingkan peristiwa yang serupa ini terulang kembali, kalau saya perhatikan mundur lebih jauh lagi. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu mereka sampai di Marah, di Keluaran 15 ayat 25, kata ini dipakai lagi, kata yang sama dipakai lagi. Kata pohon ini lagi. Saudara bisa baca ayatnya di depan, saya tidak bacakan. Musa berseru kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan tunjukin dia sepotong kayu. Dalam bahasa aslinya, naskah aslinya, itu adalah etz. Etz artinya pohon. Bukan sepotong kayu. Jadi, ini kata yang sama. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 6 dipakai. Jadi pohon ini dilemparkan ke air, dan ketika Musa melemparkan pohon itu, air itu berubah dari pahit menjadi manis. Dan mereka bisa minum itu airnya. Dalam 2 kisah ini, kita bisa melihat apa arti rohanianya, apa arti dalamnya dari peristiwa ini. Apakah sekedar untuk menemukan kampak yang telah hilang? Atau apakah ini sebatas hanya untuk memberikan air yang pahit jadi manis? Saudara, pohon ini adalah gambaran dari pekerjaan kayu salib Yesus yang dapat mengubah mata air hati kita yang pahit hari ini jadi manis. Ketika saudara benar-benar bertemu dengan kayu salib Yesus, itu akan mengubah kehidupan saudara yang pahit menjadi manis. Di Galatia 3 ayat 13, dikatakan, siapa yang digantung di atas kayu salib adalah orang yang terkutuk. Dan dikatakan bahwa Yesus telah mengambil kutuk yang seharusnya menjadi milik kita ketika ia digantung di atas kayu salib. Dan kata kayu salib di sini dalam naskah Yunani, kata yang dipakai adalah sulon. Dan tebak saudara, sulon itu apa? Itu adalah pohon. Jadi, terkutuklah orang yang tergantung di pohon. Sedang merujuk kepada kayu salib Yesus. Bukankah ini luar biasa, saudara? Amin. Jadi pohon di Perjanjian Lama ini sedang memberitahukan kita akan bayangan dari pekerjaan kayu salib dari Yesus Kristus. Peristiwa di Marah, peristiwa kampak yang terapung, itu sedang memberikan gambaran tentang apa yang akan Yesus lakukan. Bahwa Yesus telah masuk ke dalam dasar lautan dosa kita untuk menebus setiap kita. Untuk keluar dari sana. Untuk membawa kita keluar dari lautan dosa. Ketika Nabi Elisa melemparkan pohon itu ke dalam danau atau sungai, mata kampak yang dari besi itu muncul ke permukaan. Ini artinya apa? Bahwa dosa kita ini seperti kampak besi yang berat sekali. Bahwa dosa punya kecenderungan menarik kita jatuh ke bawah. Akan tetapi, meskipun hukum dosa begitu kuat menarik kita ke bawah, akan tetapi saudara, setiap kita yang hari ini bertemu dengan kayu salib Yesus, Yesus akan membawa kita keluar dari situ. Meskipun dosa punya kecenderungan yang begitu kuat menenggelamkan kita. Tapi sejak kita bertemu dengan kayu salib Yesus, kayu Yesus ini menyelamatkan kita untuk keluar dari lautan dosa itu. Menyelamatkan kita dan memberikan hidup buat kita hari itu. Dan bukan hanya hidup sekedar hidup, tapi untuk terima yang namanya hidup kekal. Amin. Seperti itulah cara Tuhan membawa kita keluar dari air. Supaya kita bisa bertemu Dia di atas permukaan air. Jadi kita akan semakin mengerti tentang apa yang Petrus alami dengan hari ini. Coba kita bandingkan lagi peristiwa Petrus berjalan di atas air. Kita coba bandingkan lagi dengan satu peristiwa di Kejadian 1 ayat 2, ini ada peristiwa di mana Tuhan pertama kali menciptakan alam semesta. Kejadian 1 ayat 2 dikatakan bahwa bumi belum memiliki bentuk dan kosong. Kegelapan melingkupi samudra dan Roh Allah melayang-layang di atas air. Sekali lagi, di atas air. Lihat di sini. Roh Allah seperti burung, dia melayang-layang berkeliling di atas samudra untuk mencari tanah untuk dia bisa hinggap.
Ia mencari tempat, dia mencari hati atau orang yang di mana ia bisa tinggal. Dan karena dia tidak bisa menemukannya, maka Tuhan memulai penciptaannya, dan dia memulai penciptaannya. Permulaannya dimulai dengan penciptaan selama 6 hari. Dan jika saudara membaca Kejadian pasal 1 secara teliti, saya akan melihat bahwa dari 6 hari penciptaan, ada hari ketiga dan hari ke-6 yang mengalami penekanan di sana. Saya referensikan saudara bisa melihat catatan Bible study saudara kemarin di hari Rabu untuk mengerti ini. Jadi khusus 2 hari ini, dari 6 hari, khusus 2 hari ini, hari 3 dan hari ke-6, ada banyak sekali penjelasan-penjelasan. Jadi kitab Kejadian pasal 1 sedang melakukan penekanannya untuk kedua hari ini. Kenapa? Ada apa di hari ketiga dan 6? Apa yang Tuhan ciptakan di hari ketiga? Ia menciptakan daratan. Tepatnya apa? Dia menarik keluar daratan dari lautan. Air dibiarkan dikumpulkan di satu tempat. Dan daratan dipisahkan dari lautan. Sekali lagi tadi saya katakan, apa itu lautan? Masih ingat? Wahyu 17 tadi. Dan di hari ke-6, ia menciptakan manusia. Makhluk hidup. Sehingga mereka bisa hidup di atas daratan. Dan akhirnya roh Allah yang datang kepada makhluk hidup ini, yang namanya manusia, roh Allah ini bisa tinggal di dalam manusia itu. Jadi begitu cara Allah menciptakan Adam dan menciptakan kita juga di hari ke-6. Kejadian 2 ayat 7, di ayat ini dijelaskan seperti apa cara Tuhan menciptakan Adam. Kita baca, maka Tuhan Allah membentuk manusia dari debu di tanah dan menghembuskan nafas kehidupan kepada hidungnya, sehingga manusia itu menjadi hidup. Lihat, kata nafas, Tuhan menghembuskan nafas hidup ke lubang hidung Adam, sehingga ia bisa menjadi makhluk yang hidup. Dan kata nafas di sini adalah neshama. Neshama. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa nafas itu bisa juga berarti apa? Roh. Jadi Tuhan tidak sesederhana itu seperti orang yang memberikan nafas bantuan kepada Adam gitu. Bukan seperti hanya kita bayangkan kayak memberikan nafas. Tetapi Tuhan sedang memberikan rohnya kepada Adam. Dan kalau kita baca di Amsal 20:27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Saudara masih ingat khotbah 2 minggu yang lalu tentang aku tidak mengenalmu? Kita bahas tentang 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bahwa itu bicara tentang manusia, ada 2 kelompok manusia di akhir zaman. Dan yang 5 bijaksana bisa masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam pesta pernikahan mempelai laki-laki. Dan 5 yang bodoh, mereka karena tidak punya persediaan minyak, mereka tidak bisa masuk ke dalam pesta pernikahan di kerajaan surga. Dan pelita ini, kalau kita baca tadi, roh manusia adalah pelita. Apa itu pelita? Dikatakan karena mereka tidak masuk karena mereka tidak punya persediaan minyak. Dan minyak di sini bicara apa? Bahwa 5 gadis yang bodoh di akhir zaman, ada orang-orang yang tidak memiliki minyak dalam hidup mereka. Memastikan pelita, roh mereka tetap menyala. Dan bagaimana rohnya bisa tetap menyala? Yaitu mereka harus punya minyak. Dan minyak ini apa? Minyak ini adalah bicara firman, minyak Roh Kudus. Sehingga 5 gadis yang bijaksana karena mereka selalu siap sedia dengan minyak firman dan minyak Roh Kudus dalam hidup mereka. Ketika mempelai laki-laki itu datang, mereka bisa terbangun dan langsung siap sedia melakukan tugas yang Tuhan percayakan pada mereka. Jadi kalau kita lihat Amsal 20:27, dalam naskah Ibrani, kata yang dipakai adalah neshama Adam. Neshama Adam. Artinya apa? Adam artinya apa? Adam artinya manusia dalam bahasa Ibrani. Jadi kalau kita lihat di sini kata neshama Adam, ini sama dengan yang kitab Kejadian. Tetapi di Amsal, neshama kali ini dipakai dengan terjemahan untuk roh. Tapi di Kejadian diterjemahkan sebagai nafas. Jadi neshama Adam artinya bahwa roh manusia itu juga adalah nafas dari manusia. Nafas kehidupan yang Allah tiupkan ke Adam di Kejadian 2 ayat 7
Dan di Amsal ini disebut sebagai roh manusia. Dengan kata lain bahwa nafas hidup yang diberikan Allah kepada Adam itu adalah roh Allah sendiri yang diberikan kepada Adam. Jadi kalau saya perhatikan di Alkitab, kata nafas, kata roh, kata angin itu selalu terhubung satu sama lain. Jadi seperti hari ini kita bernafas, saudara, ada proses kita tarik nafas, buang nafas. Waktu kita tarik nafas, kita tarik oksigen masuk ke dalam diri kita. Dan waktu kita buang nafas, kita mengeluarkan karbon dioksida. Hal ini memperlihatkan bahwa roh manusia kita pun harus bernafas dengan cara yang seperti itu. Dikatakan bahwa doa adalah nafas orang beriman, orang percaya. Kita harus buang nafas rohani melalui doa. Dan tidak lupa kita harus tarik nafas. Tadi apa? Terima nafas Allah artinya terima roh Allah. Berarti kita harus tarik nafas. Kita harus terima firman. Terima roh Allah, artinya terima firman. Untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi waktu tarik nafas, kita memasukkan firman ke dalam diri kita. Waktu buang nafas, kita mengeluarkan doa dalam diri kita. Kita harus punya fellowship dengan roh Allah. Dengan pola tarik nafas dan buang nafas seperti itu. Tarik nafas, memasukkan firman, buang nafas dengan doa. Melalui menaikkan doa ucapan syukur, itulah cara kita membuang nafas. Ini cara bernafas secara rohani yang benar. Jadi saudara nggak boleh cuma tarik-tarik nafas. Terima-terima firman ya. Tapi nggak pernah mengeluarkan doa ucapan syukur. Nggak pernah melakukan sesuatu sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan. Membalas syukur firman yang saudara terima. Akhirnya nanti saudara akan jadi kolektor Alkitab, kolektor firman. Firman hanya jadi pengetahuan, belum sampai jadi iman. Karena hati-hati, di sini sama di sini, buat dari sini turun ke sini butuh proses. Terima-terima doang, saudara cuma sampai di sini mentok. Tapi bagaimana bisa turun ke sini? Lewat masalah hidup, lewat ngaca, lewat konflik, lewat saudara ngalamin banyak hal. Ini akan yang di sini akan dibikin turun. Firman yang terima di sini harus dibikin turun. Jadi ketika kita melakukan kedua hal ini, menerima firman, mengeluarkan doa ucapan syukur kepada Tuhan, kalau kita lakukan secara konsisten hal ini, maka kita dapat menjadi seperti Adam, menjadi makhluk hidup. Kata makhluk hidup di sini bukan sekedar hidup-hidup yang seperti kita bayangkan. Dalam bahasa Inggris ada a living being. Karena banyak orang, saudara, kenapa dibilang makhluk hidup? Karena banyak orang di mata Tuhan, meskipun dia kelihatan hidup, tapi sebenarnya dia mati. Karena orang yang disebut hidup di mata Tuhan adalah hanya orang yang terima nafas atau terima rohnya Allah. Terima firman Tuhan. Baru disebut makhluk hidup. Kalau saya baca Mazmur 150 ayat 6, itu adalah ayat penutup dari seluruh kitab Mazmur. Dan karena ini ada ayat yang terakhir, maka ini adalah kesimpulan akhir dari buku Mazmur, kitab Mazmur. Apa kesimpulannya? Mari kita baca. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, pujilah Tuhan. Kata bernafas di sini sekali lagi kata yang dipakai ada neshama. Dari Mazmur ini apa yang mau disimpulkan kepada kita hari ini sebagai penutupnya? Bahwa marilah semua mereka yang telah terima nafas Allah, terima roh Allah. Seperti Adam pada awal penciptaan. Biarlah kita semua yang terima roh Allah ini, kita harus menjadi orang yang apa? Memuji Tuhan dengan hidup kita. Itu ada tugas kita. Itu ada tanggung jawab kita sebagai manusia yang telah terima roh Allah. Jika saudara terima roh Allah dalam hidup saudara, tugas saudara adalah apa? Memuji Tuhan melalui hidup saudara, mengembalikan syukur saudara kepada Tuhan. Tapi saudara, untuk Tuhan memberikan nafasnya, memberikan rohnya saudara, Tuhan telah melalui banyak rintangan. Telah melewati kurun waktu yang begitu panjang. Untuk hanya membuat manusia ini bisa terima roh Allah. Ia telah membuat adanya daratan. Kemudian dia menciptakan manusia supaya manusia bisa tinggal di daratan. Sehingga manusia yang tinggal di daratan ini bisa terima yang namanya roh Allah dan menjadi makhluk hidup. Semoga saudara mengerti apa yang saya maksud. Jadi Tuhan telah melalui banyak rintangan dengan kurun waktu yang begitu panjang. Perjalanan panjang ribuan tahun. Berjarak ribuan tahun. Walaupun bagi Tuhan ribuan tahun hanya nilainya 1-2 hari saja. Akan tetapi saudara yang menarik adalah setelah Tuhan melalui sebuah rintangan begitu luar biasa hanya memastikan manusia terima yang namanya nafas hidup itu. Nafas kehidupan itu. Menerima roh Allah itu.
Di Kejadian 6 ayat 3 dikatakan bahwa Rohku tidak akan tinggal pada manusia selamanya. Secara tidak langsung Tuhan berkata, Rohku akan meninggalkan umat manusia. Kenapa? Tuhan sudah berupaya begitu luar biasa untuk menciptakan manusia dan memberikan rohnya kepada manusia. Supaya rohnya bisa tinggal di dalam manusia. Tetapi sekarang Tuhan berkata, aku mau pergi. Aku mau meninggalkan manusia. Apakah Tuhan marah? Kalau saya perhatikan, di Kejadian 6 ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa anak-anak Allah melihat anak-anak dari manusia itu cantik, dan kemudian mereka kawin dengan siapapun yang mereka inginkan. Apakah Tuhan marah dengan pernikahan campur seperti itu? Apa arti ayat ini? Dan siapa anak-anak Allah di sini? Dan siapa anak-anak manusia di sini? Anak-anak Allah ini adalah orang-orang dari garis keturunan Set. Garis keturunan dari orang-orang saleh. Dan mereka disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, saudara, pertanyaan gini, siapa anak perempuan dari manusia ini? Anak manusia, anak perempuan dari manusia ini. Siapa mereka? Ini adalah anak-anak dari garis keturunan Kain. Mereka adalah orang-orang yang memilih menjalani kehidupan iman seperti bapak leluhur mereka itu Kain. Kain telah memilih jalan hidupnya dengan cara apa? Dengan cara memisahkan diri dari Allah. Jadi pada saat dikatakan menikah, ini artinya bahwa anak Allah dengan anak manusia, mereka bukan sekedar hanya dua sepasang yang menikah dan kawin dan selesai. Tapi ketika orang kawin, orang menikah, artinya ada prinsip-prinsip nilai-nilai yang dibawa, sehingga dikatakan bahwa akibatnya apa dari perkawinan campur ini? Sehingga anak-anak Allah mulai terbawa ikut dalam arus dan cara pandang anak manusia. Mereka mulai mengadopsi nilai-nilai dari anak-anak dari garis keturunan Kain. Prinsip-prinsip hidup mereka, cara gaya hidup mereka. Yaitu apa? Dengan hidup yang melakukan banyak dosa dan kejahatan dan memilih untuk hidup memisahkan diri dari Allah. Jadi anak-anak Allah ini harusnya mereka hidup sesuai dengan firman Allah. Menjalani kehidupan yang kudus, yang terpisah dari dunia. Tetapi mereka malah kawin campur dan akhirnya terbawa oleh ikut arus dalam gaya hidup dunia dan mencoba memegang prinsip-prinsip dunia dan pandangan dunia. Dan mereka menerima pemahaman dunia ini yang tadinya seharusnya mereka terpisah, mereka malah memilih untuk memisahkan diri dari Tuhan. Harusnya terpisah dari dunia, tapi malah terpisah dari Tuhan. Dan ini ada dosa yang serius di mata Tuhan ketika seseorang memilih untuk ikut prinsip dunia dan memisahkan kehidupan imannya dari Allah. Itu sebabnya saudara, buat saudara masih single, yang lagi cari pasangan hidup. Hati-hati pilih pasangan saudara. Jangan nikah karena ganteng doang atau cantik doang. Jangan nikah karena kaya doang. Menikahlah dengan orang yang takut akan Tuhan. Menikahlah dengan orang yang mencintai firman. Karena kalau saudara salah pilih, saudara akan menjalani kehidupan neraka seumur hidup. Suku-suku berubah pasangannya. Kalau enggak, ya sudah. Nikmatilah kesengsaraan itu. Itu sebabnya sebelum menikah, buka mata lebar-lebar. Jangan gara-gara kaya doang terus kayak kalap gitu. Atau ganteng doang jadi kalap. Buka mata lebar-lebar. Kalau udah nikah, udah tutup mata rapat-rapat. Udah nggak bisa keluar lagi. Itu sebabnya menikah adalah keputusan sekali, tapi mengakibatkan seumur hidup. Itu penting sekali. Menikahlah dengan orang yang cinta Tuhan, takut akan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Karena manusia hidup dalam dosa, Roh Allah tidak mau lagi tinggal sama manusia itu. Dan Tuhan mau meninggalkan manusia. Maka di Kejadian 6 ayat 5 apa yang terjadi? Ini adalah hasil dari akibat bahwa manusia telah meninggalkan Allah. Kita baca. Akan tetapi Tuhan melihat kejahatan manusia semakin besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati mereka selalu kepada hal-hal yang jahat. Saya perhatikan di sini, katakan kejahatan manusia semakin besar di bumi. Kalimat ini dalam naskah Ibrani artinya bahwa kejahatan manusia sudah sangat-sangat penuh, sudah meluap sampai ke titik puncaknya, sampai mencapai titik batas tertinggi. Sehingga andaikan satu tetes aja dosa dijatuhkan, maka itu akan tumpah dan luber keluar. Jadi saudara bisa membayangkan betapa
bumi penuh dengan begitu banyak dosa dan kejahatan hari itu. Dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia, di ayat ini dikatakan kecenderungan hati manusia selalu jahat. Jadi setiap hal yang ada di hati manusia, kecenderungan hatinya hanya mau melakukan hal-hal yang jahat. Ujung-ujungnya mereka bisa lihat hanya bagaimana melakukan dosa. Setiap hal yang mereka pikirkan oleh umat manusia hanya berujung untuk kepada melakukan kejahatan dan dosa. Jadi mentok-mentoknya hanya bisa melakukan dosa dong. Yang bisa dilihat ya dosa aja. Ini yang coba dijelaskan di ayat ini. Bukankah kondisi hari itu bumi sangat mengerikan? Maka oleh karena itu Allah meresponi. Allah datang untuk apa? Membawa penghakiman atas dunia dengan apa? Air bah. Secara arti dalam, arti rohani, kita bisa melihat bahwa melalui ayat ini, bahwa mereka yang berpaling dari Tuhan mengakibatkan nafas rohani mereka dicabut. Artinya roh Allah meninggalkan mereka. Oleh karena apa? Perbuatan dosa mereka. Akan tetapi secara arti luar, secara fakta sejarah, kita bisa lihat bahwa Tuhan kirim air bah untuk cabut nafas jasmania mereka pula. Akan tetapi saudara, kita harus perhatikan bahwa sebenarnya dari awal secara rohani memang mereka sudah tidak punya napas. Artinya mereka sudah tidak punya roh Allah kan? Jadi perhatikan baik-baik bahwa hal-hal rohania, sekali lagi, hal rohania selalu mendahului hal-hal jasmania. Itu sebabnya saudara, yang saudara harus perhatikan adalah yang paling penting adalah hal rohania daripada hal jasmania. Saya nggak bilang hal jasmania nggak penting, tapi saudara, konsentrasi fokus hidup saudara harus lebih ditekankan untuk membereskan hal rohania daripada hal yang kelihatan. Jadi setiap peristiwa dalam hidup saudara, mungkin tampaknya itu sebuah musibah yang luar biasa atau kesusahan hidup yang tidak pernah berakhir-akhir sepertinya. Apa yang harus saudara lakukan? Seperti yang saya katakan, itu yang kelihatan. Artinya di dalam setiap peristiwa dalam hidup saudara, yang saudara harus perhatikan baik-baik adalah temukan arti rohani yang lebih dahulu. Mengapa semua ini diizinkan? Apa yang Tuhan sedang ajarkan buat saya? Karena sekali lagi, hal-hal rohani akan mendahului hal-hal jasmani. Jadi kembali ke pembacaan kita mengenai Petrus. Poin yang pertama, Tuhan mau bertemu kita di atas permukaan air. Jika kita kembali ke Kejadian pasal 7 tentang penghakiman air bah, di mana Tuhan mencabut nafas jasmani manusia, kita bisa melihat bahwa hanya satu keluarga yang diselamatkan untuk bisa bertemu Tuhan di atas permukaan air. Yaitu siapa? Keluarga Nuh. Saudara mulai bisa melihat korelasi antara peristiwa Petrus dengan peristiwa air bah, Bahtera Nuh. Jadi kalau kita lihat hasil dari penghakiman air bah di zaman Nuh di Kejadian 7 ayat 22 dikatakan bahwa setiap makhluk yang hidup di darat yang bernafas dengan hidungnya mati di saat itu. Jadi nggak ada satupun orang hidup. Hanya keluarga Nuh yang hidup. Dan kemudian di ayat 18 dikatakan, Kejadian 7:18 dikatakan bahwa Bahtera Nuh terapung-apung di permukaan air. Menarik ya? Bahtera Nuh terapung di permukaan air. Terapung-apung di permukaan air. Jadi apa hubungannya dengan kisah Petrus? Jadi seperti Petrus bertemu Tuhan di atas permukaan air, di momen ini juga, Tuhan juga sedang bertemu dengan Nuh dan keluarganya yang ada di dalam Bahtera, yang berada di atas permukaan air. Apa yang menarik di sini? Apa artinya di sini? Jadi air atau air bah ini adalah hal-hal yang dapat mencabut nafas rohani kita. Secara jasmani orang tenggelam di dalam air bah, mereka mati. Tapi secara rohani ada air bah rohani yang bisa menenggelamkan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh jadi orang yang jatuh ke dalam air. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara, bagaimana sulitnya kehidupan saudara, kita harus memastikan kita nggak boleh jadi sampai orang yang dibuat berpaling dari Tuhan, menjadi manusia yang ditenggelamkan di dalam air itu. Sehingga kita kehilangan napas rohani kita. Dan itu digambarkan seperti orang-orang yang ditenggelamkan di air bah di zaman Nuh. Dan jika kita sampai jatuh ke dalam air, maka sebagai akhirnya, setiap kita akan menerima kematian secara rohani. Itu sebabnya saudara harus menjadi orang-orang yang berjalan di atas permukaan air. Itu poin pertama. Poin yang kedua,
Mengapa Petrus terjatuh ke dalam air? Apa yang membuat Petrus terjatuh ke dalam air? Kita tahu bahwa saat Yesus berkata kepada Petrus, mari datanglah, Petrus bisa berjalan di atas air. Dan tiba-tiba dia mulai tenggelam. Apa penyebab Petrus tenggelam? Itu karena angin. Matius 14 ayat 30 kita baca. Namun ketika melihat angin, ia, maksudnya Petrus, ketakutan dan mulai tenggelam. Jadi oleh karena angin, karena lihat angin, Petrus tenggelam. Di Alkitab, saudara, ada dua jenis angin. Satu angin dari Tuhan, kedua angin dari dunia. Apa beda angin yang dari Tuhan dan angin dari dunia? Kalau saya perhatikan, angin dari Tuhan mampu mendorong semua air itu keluar. Angin dari Tuhan dapat menghalau air. Pada zaman Nuh, air bah itu akhirnya surut. Kenapa? Karena Tuhan, angin Tuhan mendorong seluruh air itu, sehingga air itu menjadi kering, sehingga Nuh dan keluarganya bisa keluar dari bahtera. Kejadian 8 ayat 1 saya bisa baca. Saya baca Kejadian 8 ayat 1b. Dan Allah membuat angin berhembus ke atas bumi sehingga air pun mulai surut. Kejadian 8 ayat 1 kata angin di sini, anginnya Tuhan diterjemahkan dalam bahasa naskah, dalam naskah aslinya adalah ruah. Itu anginnya Tuhan. Jadi ruah itu bisa angin, bisa roh, bisa nafas. Tapi saudara, selain ada anginnya Tuhan, ada angin dari dunia. Dan jenis angin dunia inilah yang membuat Petrus ketakutan sehingga ia jatuh dan tenggelam ke dalam air. Matius 14 ayat 30, saudara bisa baca. Ketika ia melihat angin, ia menjadi takut. Kata angin di sini adalah kata yang berbeda. Ini bukan kata pneuma, tapi kata yang dipakai adalah anemos. Pneuma adalah angin dari Tuhan, tapi anemos adalah angin yang didatangkan dari dunia. Anemos punya dua arti, saudara. Yang pertama, itu adalah artinya adalah angin, seperti angin umumnya yang kita tahu. Akan tetapi arti kedua dari anemos adalah, itu artinya adalah tren atau tendensi yang membuat seseorang bisa pindah keyakinan, pindah kepercayaan dan cara pandangnya dari yang sebelumnya. Jadi secara lahiriah itu bicara angin, tetapi secara rohani dari kata anemos ini bicara tentang tren atau tendensi seseorang yang dapat membuat seseorang menjadi goyah hatinya. Goyah dari cara pandang sebelumnya. Berpindah dari cara pandang yang satu ke cara pandang yang lain. Dari kepercayaan yang sebelumnya, dia yakini beralih ke kepercayaan yang lain. Jadi awalnya saya pegang pemahaman ini dengan penuh keyakinan. Tapi karena angin ini bertiup, pemahaman saya mulai galau, saya mulai berubah. Apa yang tadi saya yakini, saya nggak yakin lagi. Misalnya awalnya saya sangat percaya Tuhan. Akan tetapi ketika angin ini bertiup dalam hidup saya, itu membuat saya mulai ragu akan Tuhan. Saya mulai tidak percaya Tuhan lagi. Atau membuat saya lebih percaya sama diri saya sendiri. Dan itulah anemos di sini. Kita lihat contoh angin dunia anemos yang dipakai di Efesus 4 ayat 14 sebagai contoh. Dengan demikian, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh ombak dan dibawa ke sana kemari oleh berbagai angin pengajaran dan tipu daya manusia oleh kecerdikan dan penipuan yang licik. Kata angin di sini adalah anemos. Angin pengajaran anemos. Lihat di sini. Ketika angin kiasan ini mulai bertiup, hati orang mulai goyah. Mereka mulai berubah. Pemahaman dan pengertian yang iman mereka mulai goyah dan berubah. Dan Rasul Paulus katakan bahwa jangan jadi orang-orang seperti itu. Jangan menjadi berubah-berubah mengikuti tren dan situasi kondisi. Dari sini pindah ke sana. Seperti ditiup angin ke sana kemari, ikut arus dunia ke sana kemari. Berubah-berubah. Dan jika kita ikut terus berubah-berubah mengikuti perubahan-perubahan dunia ini, saudara,
ikut orang kebanyakan, ikut tren dunia seperti ini, saudara dijamin saudara akan jadi orang yang jatuh ke tenggelam di dalam air. Itu yang mau disampaikan di sini. Di laut ketika angin bertiup, saudara, akan memunculkan ombak, riak ombak. Jadi saudara, ombak dan angin selalu bergerak bersama-sama. Mereka terbentuk bersama-sama. Jadi angin dunia bersama gelombang air dunia ini membuat orang-orang menjadi takut dan khawatir. Dan angin ini sedang mencoba mengubah iman orang-orang dari posisi beriman menjadi takut dan khawatir. Yang tadinya percaya menjadi ragu dan kemudian menjadi tidak percaya. Dan kalau sampai saudara jatuh ke dalam air dunia ini, itu akan mencabut nafas rohani saudara. Dan sebagai hasilnya secara rohani, saudara sudah mati, meski kelihatannya hidup. Lukas 21:25. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, bintang-bintang. Di bumi, bangsa-bangsa akan ketakutan dalam kebingungan oleh gemuruh lautan dan deru ombak. Perhatikan, mengapa orang jadi takut dan bingung? Itu karena diakibatkan ada gemuruh lautan dan deru ombak. Ombak kalau masih kecil mungkin buat kita lucu ya, bisa buat main-main gitu. Tapi kalau ombak itu sudah setinggi kapal, udah nggak lucu lagi. Malah menakutkan. Dan ini sedang menggambarkan situasi kondisi di akhir zaman nantinya seperti ini. Akan ada banyak kebingungan, ada banyak kegalauan. Ada banyak kegelisahan di dalam hati orang-orang karena angin dan ombak ini. Dan kita bisa lihat contoh lagi kiasan mengenai gelombang dan ombak ini di mana? Di Mazmur 65 ayat 7. Dikatakan, engkau meredakan deru laut, deru gelombangnya, dan kekacauan umat manusia. Ini ada puisi yang menggambarkan suatu kondisi situasi di mana deru laut, deru gelombang lautan ini sedang menggambarkan bagaimana kekacauan, kegemparan umat manusia. Umat manusia mereka melakukan banyak hal, banyak kegiatan, banyak aktivitas untuk bangkit melawan Tuhan. Mereka begitu sibuk melakukan banyak hal. Ada banyak perubahan yang terjadi di sana-sini di tengah dunia ini. Ini yang sedang coba dijelaskan oleh ayat ini. Akan tetapi kalau kita perhatikan di awal ayat ini dikatakan bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat menenangkan gelombang deru ombak dan menenangkan umat manusia. Jadi angin ini menggambarkan tren hari ini. Hal-hal yang disukai kebanyakan orang hari ini. Apa yang lagi in hari ini. Jadi saudara yang lahir di tahun 2000-an, mungkin saya nggak tahu bahwa tren main cupang itu sudah ada dari tahun 80-an. Betul nggak? Saudara pernah ngalamin tahun 80-an. Yang lahir di tahun 80-an, saudara. Terus apa? Main yoyo, saudara, main yoyo. Tahun 80-an kita udah main yoyo, saudara. Tiba-tiba muncul lagi yoyo. Saudara, di tahun 80-an, kebangunan rohani begitu luar biasa di seluruh negeri. Bahkan di Amerika ada satu kegerakan politik, partai politiknya namanya Moral Majority. Yang dibawa oleh seseorang bernama pendeta baptis namanya Jerry Falwell. Dari nama partai kita bisa tahu, Moral Majority artinya mereka mayoritas. Artinya apa? Bahwa mereka sesuatu yang besar. Kita nggak akan sebut kita majority kalau kita nggak besar. Jadi begitu luar biasa kebangunan rohani di tahun 80-an. Tapi hari ini 41 tahun sudah berlalu, apa yang terjadi sama Amerika? Amerika melegalkan banyak hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Bahkan saudara jangan coba-coba khotbah nyinggung-nyinggung LGBT di Amerika, saudara bisa dituntut. Jadi zaman berubah. Kalau saya perhatikan tren lagu rohani Kristen, saudara, kebetulan saya suka sekali dengerin lagu, ngikutin lagu, saudara. Tren lagu rohani Kristen, kalau saya perhatikan tren lagu tahun 80-90, saudara. Dengan hari ini, saudara, saya perhatikan syair ini. Tren lagu rohani hari ini, saudara. Kalau kita lihat tahun 80-an, tren lagunya, lagu yang diciptakan itu bernuansa ayat-ayat Alkitab. Condong sama ayat Alkitab. Tapi sekarang, saudara, saya lihat lagu-lagu yang dikarang itu sangat berfokus kepada ego diri sendiri. Saya kadang-kadang agak susah pilih lagu buat nyanyi. Karena lagunya kadang-kadang nggak cocok sama Alkitab. Dan lagunya akhirnya apa? Kalau saya perhatikan, bahkan ada album-album rohani coba masukin lagu-lagu sekuler. Kalau kita tanya, kenapa kamu masukin lagu itu?
kata dia buat pasangan dijadiin dia buat Tuhan katanya. Padahal lagu itu pasti ditulis ada muatan tertentu. Tapi demi apa? Demi komersial, demi laku. Jadi orang bikin lagu sekarang condongnya apa? Condongnya buat komersial. Jadi menurut saudara, apakah dunia kekristenan mengalami kemajuan atau kemunduran? Apakah dunia kekristenan semakin murni mendekatkan diri sama firman atau semakin tercampur sama dunia? Saudara jawab sendiri. Tetapi kita percaya bahwa di dalam setiap generasi yang semakin bobrok seperti zaman Nuh, Tuhan sedang simpan orang-orang yang sungguh-sungguh tetap mau berdiri dalam kemurnian iman mereka. Berdiri di atas firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat peristiwa ini, saudara, bahwa angin ini terus berubah, tren berubah, pola bisnis berubah, pola bersosial media juga berubah, komunikasi berubah. Dulu kita kalau ketemu orang baru namanya bangun hubungan. Sekarang katanya kita WhatsApp-an aja udah bisa seperti nilainya kayak orang bangun hubungan. Saya bisa punya teman banyak, padahal nggak jelas juga di Facebook gitu kan. Tapi itu katanya teman. Jadi saudara lihat ya, berubah, semua berubah. Dulu kemana-mana kita boleh hidup udara bebas. Sekarang udara belum terkontaminasi, kita udah harus pakai masker. Karena apa? Ada musuh yang tidak kelihatan namanya virus corona. Kita nggak pernah kebayang. Lari pagi, hari ini harus pakai masker. Tapi lihat, dunia berubah. Hal rohani juga ikut berubah. Jadi kalau saya perhatikan, dunia ini seperti angin yang terus membawa kita kemana aja. Kalau kita ikut terus arusnya, kita akan jatuh ke dalamnya. Ke dalam lautan air dunia. Dan air itu akan mencabut nafas rohani kita. Ada lagu yang ditulis oleh grup Scorpion. Saudara mungkin tahu lagu ini, yang orang-orang jadul tahu ya, lagu Scorpion. Judulnya Wind of Change. Ini menceritakan mengenai tembok Berlin yang runtuh di tahun 89. Lagu ini bicara mengenai kehancuran diakibatkan oleh paham komunisme dan sosialisme. Kalau saya lihat gambar yang tertulis Berliner Mauer, itu artinya ada tembok Berlin. Dulu ada tembok yang begitu panjang membatasi antara Jerman Timur, Jerman Barat. Jerman Timur itu dipegang oleh komunisme. Dan Jerman Barat dikuasai oleh Amerika, Prancis, dan Inggris. Tanggal 13 Agustus tahun 61, saudara. Tembok ini dibangun diam-diam oleh komunis, oleh Jerman Timur. Dan di sepanjang tembok yang dibangun ini dibikin pembatas penjagaan. Dan ditaruh para tentara-tentara yang bersenjata untuk mencegah orang-orang dari Berlin, dari Jerman Timur, pindah ke wilayah Jerman Barat. Kalau saya lihat yang daerah abu-abu itu wilayah komunis ya, Jerman Timur. Selama 28 tahun, saudara, banyak orang berusaha melarikan diri. Karena kehidupan di Jerman Timurnya begitu ancur-ancuran. Begitu susah. Sedangkan di Barat, Jerman Barat begitu berkembang. Jadi orang pengen melarikan diri. Dan selama 28 tahun, ada sekitar 100-200 orang. Orang-orang meninggal karena ditembak mati. Ini orang foto-fotonya, kalau saya perhatikan. Mereka mencoba melewati garis perbatasan tembok ini. Tetapi sekarang di mana tembok itu? Jika dulu saudara lihat tiang yang tinggi di atas tembok-tembok itu, saudara akan lihat akan ditaruh penembak sniper. Jadi setiap orang yang coba mendekati di situ, saudara yang coba-coba berdiri di situ, saudara akan ditembak mati di situ. Tetapi sekarang tembok itu tinggal puing. Tinggal monumen seperti yang saudara lihat. Bahkan potongan-potongan kerikil kecil-kecil, potongan kecilnya saudara bisa dapatkan di toko souvenir dijual. Tembok yang begitu menakutkan sekarang hilang begitu saja. Artinya apa? Bahwa apa yang dulu pernah ada, itu akan pergi, akan hilang. Hari ini hanya tinggal sedikit negara-negara yang memegang paham komunisme. Tapi sekali lagi, apa yang dulu pernah ada, dia akan pergi. Tapi dia akan datang lagi. Itulah angin yang dibawa oleh dunia. Dia bergerak, datang dan pergi begitu saja. Ibrani 13 ayat 8 katakan, Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yesus bukan seperti angin dunia yang terus berubah-berubah. Dia tetap sama. Kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Manusia bisa berubah, tetapi Yesus, dia tetap sama.
Itu sebabnya saudara, hanya mereka yang berpegang pada Yesus akan tinggal tetap dan tidak dapat diombang-ambingkan oleh angin dunia ini. Yakobus 1 ayat 6, namun ia harus memintanya dengan iman dan tidak bimbang, karena orang yang bimbang adalah seperti apa? Gelombang laut, ditiup angin ke sana kemari. Jika kita memiliki iman kepada Yesus, saudara akan tetap teguh. Akan tetapi ketika saudara goyah, saudara akan diombang-ambingkan oleh angin. Maju mundur, kiri kanan, diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Pikiran perasaan saudara akan terus berubah-ubah mengikuti keadaan situasi di sekeliling saudara. Awalnya mungkin satu hari perasaannya berubah 10 kali. Tapi karena terus semakin ditiup ke sana ke kemari, dari 10 kali sehari mungkin jadi sehari bisa 20 kali galau. Bimbang terus. Saya selalu berpikir kayaknya saya mesti lakukan ini ya. Oh, atau mungkin kayak bagusnya saya lakukan ini ya. Jadi saudara kayak ditiup angin sana kemari. Di akhir zaman, saudara, ular akan mencoba terakhir kali untuk menenggelamkan kita dengan memakai angin perubahan ini. Ia akan mencoba menenggelamkan orang-orang kudus di akhir zaman. Ia akan mencoba menenggelamkan gereja yang sejati dengan menyemburkan air yang bagai sungai dari mulutnya untuk menenggelamkan kita semua. Ia akan terus mencoba menenggelamkan mereka yang memiliki napas rohani dari Allah. Bagi mereka yang sudah nggak punya nafas rohani, nggak diapa-apain. Karena hakikatnya mereka sudah mati. Dan mission sudah komplit buat orang-orang kayak gitu. Tapi bagi saudara yang punya nafasnya Allah, roh Allah dalam hidup saudara, ular itu akan coba tenggelamkan saudara. Di akhir zaman ini harus kita perhatikan baik-baik. Wahyu 12 ayat 15-16. Ular itu menyemburkan air yang bagaikan sungai ke arah perempuan itu untuk menghanyutkan si perempuan di dalamnya. Namun bumi menolong perempuan itu, bumi membuka mulutnya dan menelan air yang disemburkan naga itu. Lihat di sini. Ular itu coba menyemburkan begitu banyak air sampai-sampai seperti sungai untuk menenggelamkan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Ini adalah perempuan yang berselubungkan matahari. Perempuan ini sedang menggambarkan tentang gereja yang sejati. Orang Kristen yang sejati, orang percaya yang sejati sungguh-sungguh ikut firman. Ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau pegang firman Tuhan. Tetapi saudara, ular ini sedang mencoba menenggelamkan perempuan ini dari mempercayai Tuhan untuk menyangkal imannya. Di ayat 16 dikatakan bahwa bumi datang menolong. Puji Tuhan. Bumi membuka mulutnya menelan semua air ini. Menyelamatkan wanita ini dari bencana air bah. Apa artinya? Apa artinya dari mulut ular ini mengeluarkan air ini? Apa artinya? Apa artinya di sini? Yang pertama saudara, ular memiliki lidah yang bercabang dua. Ini menggambarkan kebohongan dan tipu daya. Ular selalu berkata bohong. Apa saja yang keluar dari mulutnya itu hanya kebohongan. Di kitab Kejadian, ia berbohong kepada Adam dan Hawa dan mengakibatkan mereka jatuh dalam dosa. Di Wahyu, ayat yang kita baca hari ini, ia menyemburkan air kebohongan yang dahsyat. Air bah kebohongan untuk menenggelamkan orang percaya yang sejati. Tetapi apa yang harus kita lakukan jika itu terjadi? Kita harus memandang kepada Yesus. Kita harus menang, menjadi orang-orang yang menang di atas air bah ini. Di atas air bah kebohongan ini, kita harus jadi orang-orang yang menang di atas kondisi seperti itu. Kita harus bangkit dan memastikan diri kita menjadi orang-orang yang boleh berdiri di atas air bah ini. Kalau enggak, kita akan ditenggelamkan, dibunuh oleh air bah ini, yang dibawa oleh ular ini. Yang kedua, air yang disemburkan ular ini menggambarkan apa? Ia menggambarkan banyak hal. Ini bisa kesusahan hidup. Kesengsaraan tiada habisnya itu seperti cobaan dan godaan-godaan untuk terpikat oleh kesenangan dunia. Keinginan untuk menjadi kaya, untuk menjadi terkenal dan dihormati. Atau cobaan atau daya tarik kenikmatan dosa. Keterikatan dengan dosa seksual dan penyembahan berhala. Atau aniaya yang saudara alami karena saudara mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau bisa juga tawaran-tawaran yang kelihatan baik. Atau mungkin itu kelihatan sangat rohani. Tapi untuk membuat saudara berpaling dari mata yang tertuju kepada firman.
Itu juga bisa bicara tipu daya pengajaran yang salah yang tidak sesuai dengan Alkitab. Firman yang berisi banyak ragi dunia. Sehingga saudara pikir karena ini mengutip ayat Alkitab, maka ini yang benar. Apalagi ini bicara bisa juga pandangan-pandangan yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Melihat aku bisa kalau aku mau. Bukankah seminar-seminar mengajarkan seperti ini? Kalau aku berhasil itu karena aku. Sehingga ujungnya saudara mulai berpikir, kelihatannya saudara nggak terlalu butuh-butuh amat sama Tuhan. Karena semua hal bisa aku selesaikan kalau aku mau. Dan itu membuat saudara mulai berpaling dari Tuhan. Jadi air yang disemburkan oleh ular ini berisi gabungan dari hal-hal yang saya sebutkan di sini. Sehingga ini bisa dikatakan bahwa air ini sedang disemburkan dengan sangat dahsyat yang berisi gabungan dosa-dosa yang maha dahsyat untuk mencoba membanjiri kita dengan godaan, tawaran, kesusahan, mencoba menyerang kita dari segala hal, segala area kesulitan, untuk menawarkan tipu daya doktrin-doktrin pengajaran menyesatkan yang ujungnya hanya punya satu tujuan, untuk mencabut nafas rohani saudara, untuk membuat kita terpisah dari Allah. Kombinasi dari semua hal ini seperti arus yang kuat, yang terus menyeret kita, menenggelamkan kita ke dalam lautan dosa. Setiap kita hari ini, setiap hari dibombardir oleh tawaran-tawaran ini. Di TV, di media sosial, di sekolah, bahkan di gereja, firman diajarkan mulai tercampur aduk oleh namanya keinginan dan hawa nafsu dunia. Tetapi Tuhan akan menolong kita dengan apa? Membuat bumi membuka mulutnya dan menelan air bah ini. Apa artinya? Bagaimana mekanisme cara kerjanya? Dengan bumi membuka mulutnya. Tuhan dapat memakai segala situasi yang kita alami di saat banjir ini datang menghantam kita. Semua fenomena alam yang terjadi, semua bencana alam, sakit penyakit, tragedi, kecelakaan, musibah, manusia menyakiti kita, itu bisa dipakai. Bahkan musuh kita pun bisa dipakai. Orang-orang merugikan kita, orang mengkhianati kita pun itu bisa dipakai sebagai sarana untuk apa? Menyelamatkan saudara. Seperti COVID-19, ini ada bencana bukan skala nasional lagi, tapi seluruh dunia mengalami bencana ini. Tetapi lewat COVID-19 justru gereja kita berdiri. Kenapa? Karena ini adalah meresponi untuk orang-orang mulai mencari. Lewat COVID-19 orang mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Orang mulai mempertanyakan bagaimana menjalani hidup yang benar di hadapan Tuhan. Secara luar kita lihat ini nggak bagus. Tapi secara dalam kita bisa lihat ini sesuatu yang jadi sesuatu yang baik juga. Buat beberapa orang. Ada orang lewat COVID bisnisnya kolaps. Tapi ada orang karena COVID bisnisnya malah naik. Kita bisa lihat bagaimana bumi menelan air ini, membuka mulut menelan air dari air bah ini adalah kita bisa lihat mekanisme cara kerjanya di 1 Samuel pasal 23 ayat 25-28. Ini ayat ini saudara bisa lihat, ayat ini menceritakan bagaimana Daud waktu dalam pelarian dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Suatu saat Saul yang mengejar-ngejar Daud ingin membunuh Daud ini, saudara. Dan Daud mencoba bersembunyi di padang gurun. Suatu saat, saudara, waktu Daud bersembunyi di padang gurun, tiba-tiba di saat itu, Saul berhasil mengepung Daud. Dan Daud nggak bisa punya tempat lari lagi. Dan di ayat 26 dikatakan Saul berhasil mengepung Daud dan akan menangkapnya. Jadi kalau kita baca di sini, sepertinya adalah titik akhir pelarian dari Daud dari kejaran Saul. Tetapi yang menarik kalau saya lihat di ayat 27 dikatakan kita baca. Kemudian, jadi di saat udah kepepet, udah sangat kritis, udah sangat mentok, udah nggak ada jalan keluar ya, udah kayak kita terpojok. Ayat 27, kemudian seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, segeralah mundur sebab orang Filistin mengadakan penyerbuan atas negeri. Ayat 28, maka berbaliklah Saul dari berusaha mengejar Daud. Dan pergi untuk menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya tempat itu disebut apa? Gunung Batu Keluputan. Batu keluputan. Kenapa disebut batu keluputan? Kiranya saudara semua menerima yang namanya batu keluputan dalam hidup saudara hari ini. Kenapa disebut batu keluputan? Karena Daud sudah terkepung. Tidak ada jalan keluar lagi. Daud pasti berpikir saat itu, mungkin ini akhir hidup saya. Saya nggak nyangka ternyata ini ya harinya ya. Kepala saya akan dipotong, dipenggal sama Saul. Ini titik akhir hidup saya. Tetapi yang menarik apa yang Tuhan lakukan? Ia pakai orang kafir, dia pakai bangsa yang jahat, bangsa Filistin untuk menyerang Israel.
Sehingga Raja Saul harus balik ke kerajaannya untuk menjaga kerajaannya. Seperti itu cara Tuhan menyelamatkan Daud dan menyelamatkan saudara. Ini adalah contoh dari bumi membuka mulutnya dan menelan air bah yang disemburkan oleh ular ini. Jemaat Kudus Neo Jerusalem Ministries. Mungkin beberapa saudara pada saat ini saudara sedang di dalam iman saudara sedang mengalami banyak sekali kesulitan. Bahkan kesulitan yang bisa datang tiba-tiba. Mungkin persoalan dan masalah dalam kehidupan saudara yang silih berganti seperti tidak pernah kunjung berakhir. Habis ini selesai, ada lagi masalah lain. Tetapi saudara, bagaimanapun juga keadaan saudara, saudara pastikan saudara nggak boleh jadi orang yang jatuh ke dalam air itu. Kita tidak boleh terhanyut dibawa oleh arus air yang deras yang dibawa oleh ular ini. Apalagi sampai tenggelam di dalamnya. Kalau saya perhatikan, pada saat Petrus melihat angin itu, apa yang terjadi kepada dia? Ia langsung terjatuh dan tenggelam. Dan sebaliknya waktu dia melihat kepada Yesus, ia bisa naik ke atas dan berdiri kembali di atas air itu. Jadi apa rahasia supaya kita bisa tetap ada di atas air? Bahkan bisa berjalan di atas air. Saudara harus pandanglah Yesus. Lihatlah Yesus. Itu sebabnya kita harus berdoa dan menemukan Yesus di dalam hidup kita. Seperti kita bernafas, kita tarik nafas untuk terima oksigen. Saudara terima firman masuk ke dalam diri saudara. Saudara buang nafas, saudara mengeluarkan karbon dioksida. Yaitu melalui doa, semua karbon dioksida rohani dalam hidup saudara. Semua air yang coba ular itu semburkan dalam diri saudara. Lalu saudara berdoa, saudara seperti orang detox. Saudara mengeluarkan itu dalam diri saudara. Karena waktu saudara simpan, saudara nggak berdoa, saudara tahan itu dalam diri saudara. Itu akan seperti racun dan terlalu berat buat saudara. Itu sebabnya semakin berat hidup saudara. Semakin saudara harus mendekatkan diri sama firman, bukannya menjauh. Semakin berat hidup saudara, saudara semakin rajin berdoa untuk mengeluarkan seluruh racun-racun rohani yang disemburkan oleh ular ini. Sehingga saudara, waktu saudara terima firman Tuhan, perkataannya adalah firman, perkataan Tuhan sendiri, ini memberikan kesegaran yang baru buat saudara. Dan masalah saudara bisa diselesaikan. Karena itu saudara pandanglah Yesus. Yesus bisa melakukan mujizat apapun. Ia bisa bekerja dalam situasi seperti apapun. Sepertinya hari itu Daud itu ada akhir hidupnya. Dia pikir mungkin sudah ini tamat hari ini. Akan tetapi hanya dalam sekejap masalah itu selesai. Masalah itu selesai begitu saja di tangan Tuhan. Tuhan dapat menelan semua permasalahan kita dalam sekejap. Dan kalau saudara perhatikan di Mazmur 32 ayat 6. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Lihat di sini, asalkan saudara berdoa dengan tulus di hadapan Tuhan. Bukan mencari keinginan saudara, tetapi mencari kehendak Allah. Meski ada banjir besar melanda saudara, banjir itu tidak akan dapat menghanyutkan saudara. Yesaya 43 ayat 2. Ketika kamu menyeberangi perairan, aku akan menyertaimu. Atau menyeberangi sungai-sungai, mereka tak akan menghanyutkanmu. Ketika kamu berjalan melalui api, kamu tak akan terbakar, ataupun nyala api akan menghanguskanmu. Mari saudara, pandanglah Yesus. Apapun masalah yang sedang saudara alami, pandanglah Yesus. Yesus akan memberikan jalan keluar buat masalah saudara. Seperti Petrus dimampukan berjalan di atas air, ia akan memampukan saudara untuk bisa berjalan di atas air. Di atas air persoalan hidup saudara. Ia dapat membuat saudara dapat mengatasi air bah ini dan mengubah air bah ini untuk menjadi kemenangan bagi saudara. Selalu pandanglah Yesus setiap waktu. Teruslah memiliki iman kepadanya. Milikilah pengharapan dan kasih-Nya. Sehingga melalui setiap kesengsaraan, setiap kesulitan yang saudara alami, saudara dapat menjadi orang yang bertahan dan menang atas persoalan dalam hidup saudara. Sehingga saudara dimampukan menjadi orang-orang yang berjalan di atas air dan mengembalikan seluruh kemenangan itu hanya untuk kemuliaan Allah. Saya berdoa dan memberkati kiranya berkat ini turun atas hidup saudara di dalam nama Yesus. Amin.
Mari kita siapkan hati kita berdoa. Mari kita nyanyikan lagu ini. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Meskipun iblis mencoba menyeret kami, memisahkan kami dari Tuhan, Tuhan mampukan kami untuk kami punya hikmat untuk senantiasa memandang kepadamu. Bukan melihat kepada angin dunia yang coba dibawa oleh kuasa gelap yang coba menjatuhkan kami. Tapi mampukan kami itu menjadi orang-orang yang bisa mengubah setiap pencobaan, setiap serangan-serangan adat menjadi kemenangan. Buat kami senantiasa memiliki nafas rohania dengan menarik masuk oksigen firman Tuhan dan mengeluarkan seluruh racun-racun yang iblis coba semburkan dengan membawa hidup kami kembali kepadamu dengan ucapan syukur dan doa. Di hari Pentakosta ini, hari di mana Roh Kudus turun kiranya melalui firman yang berharga ini, kami menerima juga ketika kami terima firman-Mu yang berharga ini, setiap kami juga boleh menerima kepenuhan daripada Roh Kudus. Sehingga kami dimampukan menjadi orang-orang yang boleh berjalan di atas air dengan memiliki mata yang senantiasa memandang kepada Yesus. Dan kami dapat menjadi orang-orang yang berjalan di atas air. Sehingga kami boleh mengalami, kami yang sedang mengalami, Bapak, hari ini setiap kali mungkin ada yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Hari ini kami berdoa kiranya di hari Pentakosta ini setiap kami mengalami kesulitan ada di dalam ekonomi, kami mengalami terobosan di nama Yesus. Setiap kami sedang mengalami penyakit hari ini di dalam nama Yesus. Oleh karena nama Yesus, setiap kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan mungkin juga ada di tengah kami sedang mengalami konflik hubungan antara suami dan istri,
Bapa, tolong kami dengan kasih yang membara ya daripada Yesus Kristus. Memampukan kami untuk menerima pasangan kami dengan kasih yang daripada Yesus. Dan jika ada di tengah-tengah kami hari ini juga yang sedang diganggu oleh kuasa gelap, kami perintahkan hari ini di dalam nama Yesus. Kuasa gelap ini kami perintahkan kau pergi di dalam nama Yesus. Dan tolong kami hari ini menjadi orang-orang yang senantiasa lewat setiap apa yang kami alami. Kami boleh memandang Yesus. Dan Yesus boleh menarik kami keluar dari air bah persoalan kami. Dan siang hari ini kira ini boleh menjadi terobosan dan kemenangan di dalam seluruh kehidupan kami. Dan ingatkan kami Bapa, jika kami telah keluar dari kesulitan kami. Ingatkan kami supaya kami boleh menjadi orang yang senantiasa hidup di dalam firman dan doa. Dan pada saat kami keluar, ingatkan kami selalu menjadi orang yang rendah hati. Untuk selalu tahu bagaimana berterima kasih. Sama seperti satu orang dusta yang disembuhkan. Ingatkan kami boleh kembali membawa hidup kami. Mengembalikan syukur kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dari air bah. Oleh karena itu, Bapak, siang ini kami mau memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami atas firman yang berharga ini. Yang telah kami terima darimu sendiri. Berkati tangan yang sudah memberi. Dengan berkat 1000 kali lipat. Dan kami naikkan doa kami dengan ucapan syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin.